25 September. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Melarang berdoa selama 30 hari, seperti yang Daniel alami ketika dia berada di pembuangan di Babel. Berarti merampas penghormatan yang seharusnya diterima Allah dari manusia, dan merampas kesenangan yang dimiliki manusia di dalam Allah. Bukankah hati manusia seringkali mengarahkan dirinya kepada Allah, khususnya saat dalam kekurangan atau kesusahan, untuk berseru memohon pertolongan Tuhan? Kita tidak dapat hidup sehari pun tanpa Allah. Dan dapatkah manusia hidup 30 hari tanpa berdoa? Namun yang ditakutkan adalah bila mereka yang melarang orang berdoa kepada Allah atau yang gak suka berdoa, jumlahnya jauh lebih banyak, pengaruhnya jauh lebih besar daripada mereka yang suka berdoa dan melayani Allah dengan rendah hati dan ucapan syukur. Penyalahgunaan hukum memang sering dilakukan oleh orang-orang munafik di segala zaman. Tetapi orang Kristen tidak boleh menjadi pahit hati atau mengikuti dorongan hati membalas dengan caci maki. Lebih baik berdoa saja. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Walaupun sangat sibuk, Daniel tidak lalai berdoa setiap hari. Sangat tidak dapat ditoleransi bila orang yang tidak sesibuk Daniel namun tidak mau memperhatikan kebutuhan jiwanya dengan berdoa. Padahal pada masa pencobaan seperti masa pandemi dan resesi hari-hari ini, seharusnya kita lebih memperhatikan hal ini. Kalau tidak, kita akan menjadi lemah. Semua orang yang mengabaikan jiwa mereka dengan malas berdoa, sekalipun doa itu sesungguhnya mampu menyelamatkan mereka dari berbagai masalah, pada akhirnya akan didapati sebagai orang yang bodoh. Pendeknya dan seharusnya doa kita didasari keyakinan iman kepada Allah yang baik, yang mencukupkan, Sang Pencipta, Sang Penebus yang Maha Kuasa, dan atas kerinduan kita sendiri sebagai orang berdosa yang diselamatkan. Kita harus mengarahkan pandangan kita senantiasa kepada Kristus. Kepadanya lah orang Kristen memandang, kepadanya lah orang Kristen berdoa di negeri di mana ia ditawan, sebagaimana Daniel di Babel. Apapun kondisi kita, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat teladan Daniel. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah yang menjawab doa kami umat tebusan-Mu. Dan Tuhan, buat hati kami sadar untuk kebutuhan jiwa kami sendiri, bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami ingin belajar untuk terus tekun berdoa, sekalipun hal sekitar kami tidak membuat kami punya kerinduan untuk berdoa, membuat kami sulit berdoa atau meluangkan waktu untuk berdoa. Namun oleh pertolongan-Mu yang dahsyat luar biasa, kami yakin percaya Engkau menaruh haus dan lapar untuk berdoa setiap hari, memandang dan menikmati akan juru selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.